Rezeki, hulu atau sumber utamanya adalah Tuhan. Dan rezeki dialirkan kepada semua makhluk di seluruh alam tanpa terkecuali, termasuk diantaranya kita, makhluk yang berada di alam dunia. Nah, karena rezeki ini wujudnya adalah gaib, karena dia bersumber langsung dari Tuhan, maka rezeki ini ketika turun ke alam dunia perlu wadah yang gaib juga. Dan wadah ini di dalam diri manusia kita mengenalnya dengan kolbu. Jadi sebenarnya hanya kolbu kita lah yang bisa merasakan wujud nyata atau wujud berlimpahnya dari rezeki itu. Sementara uang dan juga materi dapat bekerja melalui dua hukum yang berbeda. Yang pertama adalah sebagai manifestasi atas rezeki yang telah Tuhan alirkan ke dalam kolbu. Atau secara sederhananya merupakan perwujudan daripada bentuk rezeki yang gaib tadi menjadi materi fisik yang dapat kita lihat dan juga kita rasakan langsung manfaatnya. Jadi di sini alurnya Tuhan menyentuh kolbu hingga kemudian kolbu menjadi lapang, sehingga kolbu yang lapang tadi dapat lebih mudah untuk membaca petunjuk yang diberikan kepadanya. Lalu berdasarkan petunjuk yang diterimanya, akal diperintahkan untuk melakukan ikhtiar untuk memanifestasikan petunjuk yang telah berhasil dibaca oleh kolbu, hingga pada akhirnya rezeki termanifestasikan. Dan yang kedua adalah sebagai hukum sebab akibat dunia. Alurnya sederhana, kita semua pasti sudah sangat familiar. Dimulai dengan akal merekam apa yang terlihat menarik di sekitarnya, menetapkan tujuan, lalu berusaha dengan melakukan segala cara untuk mencapai tujuannya dan memuaskan diri. Dan hukum yang kedua ini, cara kerjanya itu mirip seperti gravitasi. Gravitasi itu kan nggak terikat dengan moral ya. Mau itu orang baik, jahat, muda, atau tua, kalau dia melompat dari atas gedung, ya pasti jatuhnya ke bawah, minimal patah tulang. Nah, ini kemudian menjelaskan kenapa mereka yang melakukan tindakan-tindakan tidak bermoral untuk mendapatkan uang, seperti eksploitasi alam, menjual barang terlarang, sampai dengan melakukan praktek suap menyuap, mereka tetap saja masih bisa terus memupuk hartanya. Lalu mengapa Tuhan ciptakan hukum materi seperti ini? Jawabannya ada pada Quran surah 3 ayat 14. Hukum yang kedua ini tuh ujian jiwa sebenarnya. Jiwa kita ini diberikan pilihan, mau memanifestasikan rezekinya dengan menggunakan caranya, atau kita mau tunduk pada hukum sebab akibat dunia. Karena yang jelas, kedua hukum ini berlaku di dunia dan bisa diterapkan oleh siapa saja. Ketika seseorang memilih hukum yang kedua, maka biasanya dia harus memiliki target terlebih dahulu. Misal punya sekian ratus juta dalam sekian bulan, atau punya tabungan sekian miliar di usia sekian. Jadi ditetapkan dulu targetnya, baru kemudian cari cara bagaimana untuk mengejarnya hingga akhirnya materi tersebut berada di tangannya. Tapi konsekuensi dari hukum yang kedua ini hanya satu, yaitu hatinya tidak mungkin lapang. Karena sejak awal yang dia ikuti hanya akalnya sendiri tanpa melibatkan kolbunya. Tapi ketika seseorang memilih untuk menempuh hukum yang pertama, dia nggak perlu target, nggak perlu capaian. Karena dia tahu bahwa Tuhan itu tak terbatas. Konkretnya, yang perlu dia lakukan adalah lapangkan dulu kolbunya. Bersihkan dulu kotoran-kotoran hatinya. Setelah itu, baru persiapkan kapasitas dirinya dengan rutin untuk mengupgrade kemampuannya. Dan sembari melakukan dua langkah tadi, alirkan setiap sen dari rezeki yang telah berhasil termanifestasi ke dalam ruang-ruang yang memberikan manfaat. Tidak hanya bagi dirinya, tapi juga bagi semesta. Karena di sini, prinsip dasar yang harus dipegang itu satu. Menjadi kaya itu wajib, tapi tidak dengan terlihat kaya, apalagi sampai dengan sengaja menampakkan kekayaan.